Kisah pelet di tanah Kalimantan. Ingin kaya dan dicintai, Sarah nekat main pelet pangkanang. Tapi, saat peletnya gagal, wajah cantiknya jadi tua dan gila. Sementara itu, Jeffrey yang tersadar dari pelet harus memilih, kembali pada istrinya, atau menghadapi konsekuensi mengerikan dari ilmu hitam. Jangan lewatkan kisah horor pangkanang. Matahari terbit perlahan, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah muda di atas hutan tropis yang lebat. Embun masih membasahi dedaunan, menciptakan kilau-kilau kecil saat terkena cahaya pagi. Di tengah keindahan itu, seorang gadis bernama Sarah sudah sibuk di kebun kecil keluarganya. Tangannya cekatan mencabuti rumput liar di antara barisan tanaman singkong dan ubi. Keringat membasahi keningnya, menempelkan beberapa helai rambut ikal yang terlepas dari ikatannya. Hidup Sarah tidaklah rumit. Setiap hari diisi dengan kegiatan yang sama, membantu orang tua di kebun, memasak dengan kayu bakar, dan menimba air dari sumur. Desa tempat ia tinggal begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk kota yang hanya bisa ia lihat di televisi hitam putih milik tetangga. Namun, di balik rutinitas sederhana itu, tersimpan impian yang jauh lebih besar dari sekadar hamparan kebun. Ia mendambakan kehidupan yang serba berkecukupan, rumah permanen dengan lantai keramik, dan suami yang berpakaian rapi, bukan hanya kaos lusuh dan celana belel. Sudah 25 tahun Sarah menjalani hidup seperti ini, dan orang tuanya mulai khawatir. Ibu Sarah, seorang wanita paruh baya dengan garis-garis halus di wajahnya, seringkali menasihatinya. Sarah, usiamu sudah matang. Banyak pemuda desa yang melamarmu. Jangan terus menolak mereka, ucap ibunya suatu sore, sambil menumbuk bumbu di dapur. Sarah hanya terdiam, pura-pura tidak mendengar. Ia tahu, perjodohan yang ditawarkan ibunya adalah dengan anak-anak petani yang juga memiliki nasib serupa. Hidupnya akan tetap sama, berputar-putar di kebun dan dapur. Bukan itu yang ia inginkan. Sarah memimpikan sosok pria yang mampu memberikannya dunia. Pria yang bisa mengajaknya pergi dari desa ini, melihat kota-kota besar yang ia impikan. Dan di tengah kegalauannya, sosok impian itu tiba-tiba datang. Jeffrey, nama pria itu. Ia adalah seorang pendatang dari kota, yang kini menjadi bos besar di perusahaan kelapa sawit yang baru membuka lahan di sekitar desa mereka. Jeffrey memiliki segalanya. Mobil double cabin yang mengkilap, pakaian kerja yang selalu bersih, dan aura kekuasaan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ia sering terlihat berkeliling desa untuk mengecek proyeknya, dan setiap kali ia lewat, Sarah tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengintip. Jantungnya berdebar, bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan yang membuncah. Dibandingkan dengan gadis-gadis lain di desa, para Sarah memang tidak menonjol. Kulitnya kecoklatan karena sering terpapar matahari, dan senyumnya tidak selalu terukir. Namun, ada tekad yang kuat di matanya. Ia sering membandingkan dirinya dengan gadis-gadis di sinetron, membayangkan bisa seperti mereka. Membayangkan Jeffrey melihatnya, jatuh cinta padanya, dan membawanya pergi. Pada suatu siang, Sarah melihat Jeffrey sedang mengamati peta di pinggir jalan, tepat di dekat kebunnya. Ia segera berpura-pura menyirami tanaman, sengaja agar Jeffrey melihatnya. Jeffrey hanya melirik sekilas, kemudian kembali fokus pada pekerjaannya. Hati Sarah sedikit kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia yakin, ia harus melakukan sesuatu agar impiannya menjadi nyata. Ia tidak bisa hanya menunggu. Di rumah, ibunya kembali membahas perjodohan. Nak, anak kepala desa itu baik. Ia menjanjikanmu kehidupan yang layak. Tidak mewah, tapi terjamin. Bujuk ibunya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Ia akan segera melamarmu dalam waktu dekat. Jangan buat malu keluarga kita. Namun, di benak Sarah, hanya ada satu nama, Jeffrey. Ia tidak peduli dengan pemuda desa yang sederhana. Ia tidak mau hidup terjamin tapi membosankan. Sarah menolak dengan tegas, membuat ibunya putus asa. Malam itu,
Di bawah kerlipan bintang yang menghiasi langit Kalimantan, Sarah duduk di beranda rumahnya. Ia memandang rembulan, memikirkan Jeffrey dan kehidupan yang ia miliki. Ia merasa impiannya adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya bertahan. Sarah tahu, jalan untuk mendapatkan Jeffrey tidak akan mudah. Namun, ia merasa memiliki kekuatan untuk nekat. Kekuatan yang akan membawanya keluar dari desa ini, apapun caranya. Tekanan dari orang tua Sarah semakin menjadi-jadi. Ibu Sarah terus-menerus membicarakan perihal lamaran dari anak kepala desa, seorang pemuda bernama Agus. Ia adalah sosok yang sopan, pekerja keras, dan memiliki sebidang tanah yang cukup luas. Di mata orang tua Sarah, Agus adalah menantu idaman yang dapat menjamin masa depan putrinya dengan pasti, jauh dari ketidakpastian. Mereka tidak mengerti mengapa Sarah terus menolak. Apa yang kurang dari Agus? Nak, dia pemuda baik-baik. Dia bisa memberimu kehidupan yang layak, kata ayahnya suatu sore, sambil mengasah parang di depan rumah. Ayahnya, seorang pria sederhana yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan di ladang, memandang Sarah dengan tatapan lelah. Ia tidak mengerti ambisi putrinya. Baginya, kehidupan yang layak sudah lebih dari cukup. Sarah hanya menunduk, mendengarkan semua nasihat itu seperti air yang mengalir di atas batu. Ia tahu orang tuanya tidak bermaksud buruk. Namun, batinnya berteriak menolak. Ia tidak mau hidup yang hanya layak. Ia ingin lebih. Ia ingin kemewahan yang ia lihat di televisi. Ia ingin menjadi wanita kota yang bisa membeli apa saja tanpa harus memikirkan harga. Aku tidak mencintainya. Yah, jawab Sarah pelan. Cinta itu bisa tumbuh. Nak, yang penting dia bisa bertanggung jawab, balas ibunya cepat. Perdebatan itu terjadi berulang kali, setiap hari. Rumah yang dulu damai kini terasa dipenuhi ketegangan. Sarah mulai menarik diri, lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di kebun atau di tepi sungai. Di sanalah ia bisa melamunkan Jeffrey tanpa gangguan. Ia membayangkan Jeffrey tersenyum padanya, mengajaknya naik mobil mewah, dan membawanya pergi jauh dari desa ini. Obsesi Sarah terhadap Jeffrey semakin tak terkendali. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Jeffrey dari penduduk desa lain yang bekerja di perusahaan kelapa sawit itu. Dari mereka, ia tahu Jeffrey memiliki istri dan seorang anak. Hatinya sempat menciut, namun hanya sesaat. Bagi Sarah, itu tidak penting. Cinta bisa mengalahkan segalanya. Begitu pikirnya. Lagi pula, ia merasa Jeffrey dan istrinya tidak bahagia. Bagaimana bisa seorang istri bahagia jika suaminya jauh darinya dan sibuk bekerja? Sarah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar bagi Jeffrey. Suatu hari, ketika Jeffrey sedang mengawasi para pekerjanya, Sarah dengan sengaja lewat di depannya. Kali ini, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki dan sedikit memoles wajahnya. Ia berjalan pelan, berharap Jeffrey akan memperhatikannya. Namun, Jeffrey hanya melihatnya sekilas dan kembali fokus pada pekerjaannya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hati Sarah hancur. Ia merasa harga dirinya terluka. Sore harinya, saat Sarah pulang, ibunya kembali mengingatkan. Lamaran Agus akan datang minggu depan. Jangan buat malu keluarga kita, Nak. Kalimat itu, ditambah dengan penolakan Jeffrey yang dingin, memicu titik balik dalam diri Sarah. Ia merasa harus mengambil langkah yang lebih drastis. Penolakan dari orang tuanya untuk memahami ambisinya, penolakan dari Jeffrey untuk memperhatikannya. Semua itu membakar tekad Sarah untuk nekat. Ia tidak akan membiarkan hidupnya diatur orang lain, atau membiarkan impiannya mati begitu saja. Sarah tahu, ada cara lain. Sebuah cara yang tidak biasa, yang bisa mewujudkan keinginannya dalam sekejap. Tanpa pikir panjang, ia mulai bertanya-tanya kepada beberapa orang tua di desa tentang seorang dukun yang memiliki ilmu pelet paling kuat di daerah itu. Penolakan dingin dari Jeffrey dan desakan yang terus-menerus dari orang tuanya,
akhirnya mendorong Sarah ke jurang keputusasaan. Malam itu, setelah pertengkaran sengit dengan ibunya perihal lamaran Agus, Sarah duduk sendirian di teras. Pikirannya kalut. Ia merasa terjebak, tidak ada jalan keluar. Ia tidak mau menikah dengan pemuda desa, tapi impiannya untuk mendapatkan Jeffrey terasa mustahil. Saat itulah, ia teringat bisik-bisik yang pernah ia dengar dari beberapa penduduk desa tentang ilmu hitam. Ilmu itu disebut pelet pangkanang. Konon, kekuatannya sangat dahsyat. Pelet ini tidak hanya membuat seseorang jatuh cinta, tetapi juga tergila-gila sampai kehilangan akal sehat. Dukun yang menguasainya dikenal sebagai Nenek Baya, seorang perempuan tua yang tinggal di pondok terpencil, jauh di dalam hutan, di balik rawa-rawa yang gelap. Banyak cerita seram beredar tentang Nenek Baya dan tumbal-tumbal yang ia minta. Orang-orang di desa takut bahkan hanya menyebut namanya. Namun, bagi Sarah yang sudah kehilangan akal sehatnya, ketakutan itu tidak ada artinya lagi. Ia rela melakukan apapun, menukar apa saja, demi mendapatkan Jeffrey. Besoknya, Sarah diam-diam mengemas beberapa lembar uang yang ia kumpulkan dari upah kerjanya. Ia menunggu sampai orang tuanya pergi ke ladang, lalu ia berangkat. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, menembus rimbunnya hutan. Angin berdesir, seolah-olah memperingatkannya untuk kembali. Bunyi-bunyian hewan hutan terasa menakutkan, tapi Sarah terus melangkah maju. Selama perjalanannya, ia mengabaikan semua peringatan alam, semua keraguan yang muncul di hatinya. Yang ada di benaknya hanyalah gambaran Jeffrey, sebuah kehidupan mewah, dan kebebasan dari semua tekanan. Setelah berjalan hampir 2 jam, Sarah tiba di sebuah pondok reot yang dikelilingi semak belukar. Di dalamnya, Nenek Baya duduk bersila di depan sebuah tungku. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya cekung dan tajam. Sarah merasa ngeri, tapi ia mencoba memberanikan diri. "Aku tahu apa yang kau inginkan, Nak," kata Nenek Baya. Suaranya serak dan berat seperti gesekan ranting kering. "Tapi kau tahu, setiap kekuatan ada harganya." Sarah mengangguk. "Aku tahu. Aku siap." Nenek Baya tersenyum miring, sebuah senyuman yang tidak sampai ke matanya. Ia meminta Sarah untuk duduk di depannya, lalu ia mengeluarkan sebuah mangkuk berisi air keruh. Ia membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak Sarah pahami. Asap dari tungku mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma kemenyan yang kuat. Selama ritual itu, Nenek Baya terus-menerus mengingatkan Sarah tentang konsekuensi dari pelet pangkanang. Pelet itu tidak bisa digagalkan begitu saja. Jika gagal, si pemilik peletlah yang akan menanggung akibatnya. Wajahnya akan menua, akalnya akan hilang, dan ia akan hidup dalam kegilaan seumur hidup. "Apakah kau masih yakin?" tanya Nenek Baya untuk terakhir kalinya, menatap mata Sarah dalam-dalam. Sarah tidak ragu. Ia mengangguk mantap. Ia hanya melihat Jeffrey di depan matanya, bukan risiko yang akan ia tanggung. Nenek Baya kemudian menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi serbuk dan beberapa helai rambut. "Berikan ini padanya. Saat ia memakannya, ia akan menjadi milikmu sepenuhnya. Ingat, tidak ada jalan kembali." Dengan tangan gemetar, Sarah menerima bungkusan itu. Ia mengucapkan terima kasih, lalu bergegas pergi. Di sepanjang jalan pulang, ia tidak lagi merasakan ketakutan. Ada perasaan euforia yang aneh, seolah-olah impiannya sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Sarah tidak menyadari, ia baru saja mengikat takdirnya dengan kegelapan. Ia baru saja melewati titik balik, titik di mana ia memilih jalan yang paling berbahaya untuk mencapai keinginannya, sebuah jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sudah 2 minggu berlalu sejak Sarah bertemu dengan Nenek Baya. Bungkusan kecil berisi serbuk itu masih tersimpan rapi di dalam laci lemarinya, menunggu waktu yang tepat. Sarah tahu, ia harus berhati-hati. Memberikan pelet itu secara langsung pada Jeffrey bisa menimbulkan kecurigaan. Ia harus menemukan cara yang cerdik, cara yang tidak akan disadari oleh siapapun.
Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Jeffrey mengadakan pesta kecil di lahan proyeknya untuk merayakan keberhasilan target panen mereka. Semua penduduk desa diundang, termasuk keluarga Sarah. Ini adalah kesempatan emas. Sarah membantu ibunya menyiapkan beberapa makanan yang akan dibawa ke pesta itu. Dengan hati-hati, ia mengambil serbuk pelet dari laci, membukanya, dan menaburkan sedikit demi sedikit ke dalam masakan yang akan dihidangkan untuk Jeffrey. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil menyelesaikan rencananya tanpa ketahuan. Di pesta itu, Sarah memastikan diri untuk berada di dekat Jeffrey. Ia melihat Jeffrey mengambil masakan yang sudah ia campur pelet. Jantung Sarah berdegup kencang, menanti hasilnya. Ia memperhatikan setiap ekspresi Jeffrey. Awalnya, tidak ada yang berbeda. Jeffrey masih terlihat sama, sibuk berbicara dengan para pekerjanya. Namun, perlahan-lahan, perubahan itu mulai terlihat. Mata Jeffrey mulai terlihat kosong, seolah-olah pikirannya melayang ke tempat lain. Ia sering melamun, menatap entah kemana. Ia sesekali mencuri pandang ke arah Sarah, tapi buru-buru memalingkan wajahnya jika Sarah balas menatap. Sarah tersenyum tipis. Ia tahu, pelet itu mulai bekerja. Keanehan Jeffrey tidak hanya disadari oleh Sarah. Nabila, istri Jeffrey, juga mulai merasa ada yang tidak beres. Jeffrey yang biasanya hangat dan perhatian, kini menjadi dingin dan cuek. Ia seringkali marah tanpa alasan yang jelas, dan seringkali ia melamun sambil menyebut-nyebut nama Sarah. Nabila berusaha mencari tahu, bertanya kepada Jeffrey apa yang sedang terjadi. Namun, Jeffrey hanya membentaknya, mengatakan bahwa ia lelah dan butuh istirahat. Nabila hanya bisa diam, menyimpan kecurigaan itu di dalam hatinya. Satu malam, Nabila menemukan Jeffrey duduk di beranda, tatapannya kosong. Saat Nabila mendekat, Jeffrey tiba-tiba berbisik, "Sarah, aku tidak bisa melupakannya." Hati Nabila hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu siapa Sarah, tapi ia tahu suaminya telah berpaling. Tangisnya pecah, namun Jeffrey tidak bereaksi. Ia seperti patung, jiwanya telah diambil alih. Keesokan harinya, Jeffrey mulai menjauh dari Nabila dan anaknya. Ia sering mencari alasan untuk tidak pulang ke rumah. Ia lebih suka menghabiskan waktu di kantornya, atau lebih anehnya lagi, ia sering terlihat berjalan-jalan di sekitar kebun milik keluarga Sarah. Nabila mencoba untuk berbicara dengan Jeffrey, mengajaknya ke dokter, tapi Jeffrey selalu menolak. Ia merasa Jeffrey yang ada di depannya bukanlah Jeffrey yang ia nikahi. Ia tahu, ada kekuatan gaib yang sedang bermain di antara mereka. Sebuah awal dari malapetaka yang tidak pernah ia duga. Jeffrey kini benar-benar telah berubah. Ia tidak lagi peduli pada Nabila dan anak mereka, melupakan semua kenangan indah yang pernah mereka jalani bersama. Setiap hari, pikirannya hanya dipenuhi oleh satu nama, Sarah. Ia tidak bisa lagi berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan seringkali ia melamun, senyum aneh terukir di wajahnya. Nabila semakin putus asa, menyaksikan suaminya yang perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh sosok asing yang kejam. Suatu malam, Jeffrey pulang larut malam dengan mata yang merah dan aroma alkohol. Nabila mencoba menyambutnya dengan senyum, berharap bisa mencairkan kekakuan di antara mereka. "Mas, dari mana saja? Anak kita menunggu Mas dari tadi," ucap Nabila lembut, sambil mencoba memegang tangan Jeffrey. Namun, Jeffrey menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Aku tidak butuh drama ini, Nabila." Hati Nabila terasa seperti diiris sembilu. "Mas, ada apa sebenarnya? Kenapa Mas berubah? Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan baik-baik." Jeffrey menatapnya dengan pandangan dingin yang membuat Nabila merinding. "Masalahnya kamu, Nabila. Aku muak denganmu. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku ingin kamu dan anak kita pergi, kembali ke Jawa. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi."
Air mata Nabila tumpah seketika. Tapi Mas, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kita punya anak. Isaknya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Jeffrey tidak bereaksi. Pernikahan ini sebuah kesalahan. Hidupku ada di sini, di Kalimantan. Aku butuh kebebasan. Nabila mencoba melawan, namun Jeffrey terlalu dikuasai oleh pelet itu. Ia tidak lagi mengenali suaminya. Pria di hadapannya adalah orang yang penuh kebencian. Setelah pertengkaran panjang yang melelahkan, Jeffrey mengancam akan mengusirnya jika ia tidak segera pergi. Nabila akhirnya menyerah. Dengan hati hancur dan air mata yang terus mengalir, ia mengemasi barang-barangnya dan barang-barang anaknya. Malam itu, di bawah rembulan yang sinarnya terasa begitu menyedihkan, Nabila dan anaknya meninggalkan rumah. Ia melangkah pergi dengan membawa kepingan hati yang berserakan. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, namun yang pasti, ia tidak bisa lagi tinggal di sana. Di sisi lain, Jeffrey hanya melihat kepergian mereka dari balik jendela, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Pikirannya telah sepenuhnya dikuasai oleh obsesi terhadap Sarah. Dengan hati hancur dan air mata yang tak berhenti mengalir, Nabila dan anaknya kembali ke kampung halamannya di sebuah desa di Jawa Tengah. Di sana, ia disambut oleh kedua orang tuanya yang kaget melihat kondisi Nabila yang begitu menyedihkan. Nabila menceritakan semuanya, tentang perubahan sikap Jeffrey yang tiba-tiba, tentang Jeffrey yang dingin, dan tentang nama Sarah yang ia sebut-sebut. Orang tua Nabila mendengarkan dengan penuh keprihatinan, tidak percaya bahwa menantu yang dulu mereka kenal ramah dan penuh kasih bisa berubah sekejam itu. Ayah Nabila kemudian teringat sebuah cerita kuno yang sering beredar di kalangan orang tua. Ia menyarankan Nabila untuk menemui seorang kiai sepuh yang tinggal di pesantren tak jauh dari desa mereka. Sang kiai dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan pemahaman mendalam tentang hal-hal gaib. Dengan sedikit harapan, Nabila memutuskan untuk menemui kiai tersebut. Di pesantren yang sederhana namun tenang, Nabila menceritakan semua kejadian yang ia alami. Kiai itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk seolah mengerti. Setelah Nabila selesai bercerita, kiai itu memejamkan mata sejenak, merapalkan doa-doa pelan. Ketika matanya terbuka, ada ketegasan di sana. Anakku, suamimu tidak sepenuhnya sadar. Jiwanya sedang dikuasai oleh kekuatan jahat, ucap kiai itu. Ini bukan sihir biasa, melainkan ilmu hitam yang sangat kuat. Suamimu terkena pelet pangkanang. Nabila terkejut. Ia tidak menyangka semua ini adalah perbuatan gaib. Perasaan marah dan sakit hati bercampur menjadi satu. Apakah ada cara untuk menyadarkannya? Kiai, tanyanya. Suaranya bergetar. Ada. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan, jawab sang kiai. Ia kemudian mengambil sebuah botol kecil berisi air putih. Air ini sudah kiai bacakan doa-doa. Air ini akan menjadi penawar dari pelet tersebut. Tapi, ada syaratnya. Kiai itu menjelaskan bahwa air itu harus mengenai Jeffrey secara langsung, terutama di wajahnya, agar kekuatan pelet itu bisa luntur. Namun, kamu harus berhati-hati. Orang yang terkena pelet akan menjadi sangat agresif ketika penawarnya mendekat. Jadi, kamu harus mencari kesempatan yang tepat. Nabila memegang botol kecil itu dengan erat. Harapan yang nyaris padam kini kembali menyala di dadanya. Ia tahu risikonya besar, tapi ia harus mencobanya. Ia tidak bisa membiarkan Jeffrey terperangkap dalam kegelapan itu. Ia berpamitan kepada sang kiai, berterima kasih atas bantuannya. Dengan hati yang mantap dan tekad yang kuat, Nabila bersiap untuk kembali ke Kalimantan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tapi ia yakin, ia akan berjuang untuk merebut kembali suaminya dari jerat ilmu hitam. Ini adalah pertarungan yang harus ia menangkan. Nabila kembali ke Kalimantan dengan hati yang berdebar. Ia tidak membawa banyak barang, hanya satu botol kecil berisi air doa dari kiai dan tekad yang membara. Ia kembali ke rumahnya,
hanya untuk menemukan bahwa Jeffrey sudah tidak tinggal di sana. Beberapa tetangga memberitahu Nabila bahwa Jeffrey sudah pindah ke sebuah pondok kecil di dekat kebun milik keluarga Sarah. Nabila tahu, ia harus berani. Ia pergi ke pondok itu. Di sana, ia melihat Jeffrey sedang duduk di teras, matanya kosong, dan di sampingnya, Sarah duduk dengan manja. Nabila merasa marah, cemburu, dan sedih secara bersamaan. Ia ingin berteriak. Tapi ia tahu itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia harus mencari cara untuk menyiramkan air doa itu ke wajah Jeffrey tanpa diketahui. Ia tahu Jeffrey akan menolak dengan kasar, bahkan mungkin akan menyerangnya. Setelah berpikir sejenak, Nabila memutuskan untuk menunggu. Ia bersembunyi di balik semak-semak, memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Setelah beberapa jam, Sarah masuk ke dalam pondok, meninggalkan Jeffrey sendirian di teras. Ini adalah kesempatannya. Nabila berjalan mendekat dengan perlahan. Jeffrey tidak menyadari kehadirannya. Saat Nabila berada di belakang Jeffrey, ia membuka botol kecil itu dan bersiap untuk menyiramkannya. Namun, tiba-tiba Jeffrey menoleh. Mata Jeffrey yang kosong membelalak, seolah-olah ia menyadari ada sesuatu yang mengancam dirinya. Ia berdiri dan mencoba mendorong Nabila. "Pergi dari sini. Jangan ganggu aku," teriak Jeffrey. Suaranya dipenuhi amarah. Nabila tidak menyerah. Ia tahu ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Ia harus berhasil. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menghindar dari Jeffrey. Ia berhasil menyiramkan sedikit air itu ke wajah Jeffrey. Seketika, Jeffrey menjerit kesakitan. Ia memegang kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang keluar dari tubuhnya. Sarah yang mendengar keributan, keluar dari pondok. Ia melihat apa yang terjadi dan wajahnya menjadi pucat. Ia tahu, peletnya sedang digugurkan. Nabila tidak membuang waktu. Ia menyiramkan sisa air itu ke wajah Jeffrey. Kali ini, jeritan Jeffrey semakin kencang. Setelah itu, ia jatuh ke tanah, pingsan. Nabila berlutut di sampingnya. Air matanya mengalir. Ia tidak tahu apakah suaminya akan sadar, atau apakah ia akan berhasil. Di sisi lain, Sarah yang melihat kejadian itu, berlari kembali ke dalam pondok dengan wajah penuh ketakutan. Ia tahu, kegagalan ini akan menuntutnya untuk membayar harga yang sangat mahal. Perlahan, Jeffrey membuka matanya. Ia mengerjap, mencoba membiasakan diri dengan cahaya matahari yang menyilaukan. Kepalanya terasa pening, dan ia tidak tahu di mana ia berada. Namun, yang paling membuatnya terkejut adalah saat ia melihat Nabila duduk di sampingnya. Air mata membasahi pipinya. Ingatannya tentang hari-hari terakhirnya kembali secara samar, seperti mimpi buruk yang mengerikan. Ia teringat bagaimana ia mengusir Nabila, bagaimana ia bersikap dingin dan kejam, dan bagaimana ia menuruti semua keinginan Sarah. "Nabila," bisiknya, suaranya serak. Ia memegang kepala, seolah-olah ia sedang mencoba untuk mengatur semua potongan ingatan yang berserakan. "Apa yang terjadi? Aku tidak ingat." Nabila tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Jeffrey dengan erat, merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. "Aku yang seharusnya bertanya, Mas, apa yang terjadi pada Mas?" Tiba-tiba, Jeffrey bangkit. "Sarah! Di mana Sarah?" teriaknya panik. Ia merasa jijik saat nama itu terucap dari mulutnya. Ia sadar, ia tidak mencintai Sarah. Ia sadar, ia telah dipermainkan oleh ilmu hitam. Perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam membanjiri dirinya. Saat itu, sebuah jeritan melengking terdengar dari dalam pondok. Suara itu begitu menyeramkan, membuat Jeffrey dan Nabila terdiam. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam pondok. Di sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Wajah Sarah yang tadinya cantik kini dipenuhi keriput, seperti seorang nenek-nenek tua. Rambutnya memutih, dan matanya melotot, kosong.
Ia tertawa sendiri, bergumam tidak jelas tentang cinta dan Jeffrey. Ia sudah kehilangan akal sehatnya. Jeffrey dan Nabila hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan konsekuensi dari perbuatan Sarah. Nabila tahu, inilah akibat dari kegagalan pelet Pangkanang yang diceritakan oleh Kiai. Jeffrey merasa mual. Ia tidak menyangka obsesi Sarah akan berakibat seperti ini. Ia merasa bersalah, karena ia tahu, semua ini terjadi karena dirinya. Ia telah terperangkap dalam permainan gelap, dan kini Sarah harus membayar harganya. Jeffrey berlutut di depan Nabila. "Maafkan aku, Nabila. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Aku bukan diriku sendiri." Nabila memeluk Jeffrey dengan erat, menenangkannya. Ia tahu, suaminya sudah kembali. Ia tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi. Yang terpenting adalah Jeffrey sudah kembali ke sisinya. Malam itu, di bawah rembulan, Jeffrey dan Nabila bersatu kembali. Mereka tahu, ada jalan panjang yang harus mereka tempuh untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi setidaknya, mereka punya satu sama lain untuk mengarungi jalan itu. Pagi hari di desa itu tidak lagi damai. Kabar tentang Nabila yang kembali dan Jeffrey yang tiba-tiba sadar menyebar seperti api. Namun, cerita yang paling mengejutkan adalah kondisi Sarah. Beberapa penduduk desa yang berani datang ke pondok Sarah melihat langsung bagaimana perubahannya. Wajahnya yang dulu biasa saja kini keriput dan menua, dan dari bibirnya terus keluar gumaman-gumaman tak jelas. Kabar itu membuat seluruh desa gempar. Awalnya, ada yang kasihan, namun sebagian besar merasa ngeri. Para orang tua yang dulu membisikkan cerita tentang nenek Baya dan pelet Pangkanang kini mengangguk-angguk, membenarkan apa yang terjadi. Mereka tahu, Sarah telah memainkan api. Akibatnya, ia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Nama Sarah kini menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mencoba ilmu hitam. Sementara itu, Jeffrey dan Nabila menghadapi gosip dan pandangan penasaran dari penduduk desa. Setiap kali mereka keluar rumah, mata-mata seolah mengikuti mereka. Ada yang berbisik-bisik, menatap Jeffrey dengan tatapan jijik karena ia tega meninggalkan istrinya, dan menatap Nabila dengan rasa kasihan. Jeffrey merasa malu dan bersalah. Ia sadar, perbuatannya telah menodai nama baiknya dan juga nama baik Nabila. Ia merasa tidak layak mendapatkan pengampunan Nabila. "Kita tidak bisa terus tinggal di sini, Nabila," ucap Jeffrey suatu sore, saat mereka duduk berdua di teras rumah. "Aku sudah membuat terlalu banyak kesalahan. Semua orang tahu apa yang terjadi. Kita harus pergi." Nabila menatapnya, hatinya terenyuh. Ia tahu keputusan itu berat, tapi ia juga setuju. Mereka tidak akan bisa memulai hidup baru di tempat yang penuh dengan kenangan buruk ini. Setiap sudut desa, setiap wajah yang mereka temui, akan selalu mengingatkan mereka pada masa lalu yang kelam. "Aku setuju, Mas. Kita butuh awal yang baru," jawab Nabila, menggenggam tangan Jeffrey. "Kita harus pergi dari sini, demi kita, dan demi anak kita." Keputusan itu membuat mereka berdua lega. Mereka tahu, meninggalkan segalanya di Kalimantan bukanlah hal yang mudah. Jeffrey harus menjual bisnisnya, dan mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang sudah mereka bangun. Namun, mereka yakin, ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di hati mereka. Mereka harus pergi, jauh dari semua orang, jauh dari kenangan pahit yang hampir menghancurkan keluarga mereka. Mereka harus memulai babak baru, di tempat di mana tidak ada yang tahu masa lalu mereka. Keputusan untuk pergi bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah langkah yang harus Jeffrey dan Nabila ambil. Jeffrey mulai mengurus penjualan perusahaannya. Ia bertemu dengan relasi bisnisnya, menjelaskan keputusannya untuk kembali ke Jawa. Banyak dari mereka yang terkejut, namun Jeffrey tetap pada pendiriannya. Ia ingin menjual semua asetnya di Kalimantan, tidak menyisakan apapun yang bisa menjadi pengingat atas masa lalu kelam yang hampir menghancurkan hidupnya.
Di tengah kesibukan mengurus bisnisnya, Jeffrey dan Nabila berusaha memperbaiki hubungan mereka. Mereka sering berbicara dari hati ke hati, menceritakan perasaan dan ketakutan masing-masing. Jeffrey tidak lelah meminta maaf atas semua perbuatannya, dan Nabila tidak lelah meyakinkan Jeffrey bahwa ia telah memaafkannya. Cinta mereka tidak hilang, hanya saja sempat tertutup oleh kekuatan pelet yang jahat. Kini, mereka berusaha membangun kembali fondasi cinta yang sempat goyah. Aku merasa sangat bersalah, Nabila. Aku tega mengusirmu dan anak kita, ucap Jeffrey suatu malam, suaranya dipenuhi penyesalan. Itu bukan kamu, Mas. Itu bukan suami yang aku kenal, balas Nabila lembut. Kita akan melupakan semua ini. Kita akan mulai dari awal. Mereka juga mulai mengucapkan salam perpisahan kepada beberapa orang yang baik kepada mereka. Salah satunya adalah kepala desa, yang meskipun sempat dikecewakan oleh sikap Jeffrey, kini memahami situasinya. Hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Pergilah, nak. Carilah kebahagiaan di tempat yang baru, ucap kepala desa, menepuk bahu Jeffrey. Sebelum pergi, Jeffrey dan Nabila sengaja tidak melihat Sarah lagi. Mereka tahu, melihatnya hanya akan menambah rasa sakit dan penyesalan. Mereka hanya mendengar kabar dari penduduk desa bahwa Sarah masih berada di pondoknya, hidup dalam kegilaan dan kerutan di wajahnya. Itu adalah harga yang harus Sarah bayar karena telah bermain dengan ilmu hitam. Mereka hanya bisa berdoa agar suatu saat nanti, Sarah juga bisa menemukan kedamaiannya sendiri. Hari keberangkatan pun tiba. Jeffrey, Nabila, dan anak mereka berdiri di pelabuhan. Di hadapan mereka terbentang lautan luas, yang seolah-olah menjadi simbol dari kehidupan baru yang menanti mereka. Tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi kemewahan. Mereka hanya membawa koper berisi pakaian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Jeffrey menggenggam tangan Nabila dengan erat, dan Nabila membalas genggaman itu. Di dalam hati, mereka berjanji untuk saling menjaga, apapun yang terjadi. Mereka tahu, badai telah berlalu, dan kini saatnya mereka berlayar menuju pelabuhan yang lebih tenang. Perjalanan laut dari Kalimantan ke Jawa terasa begitu panjang. Namun bagi Jeffrey dan Nabila, setiap detiknya adalah momen untuk merenung dan menyembuhkan diri. Jeffrey yang kini kembali menjadi dirinya yang dulu, tak henti-hentinya meminta maaf. Nabila pun tak bosan memaafkan dan meyakinkannya bahwa yang terpenting adalah mereka kembali bersatu sebagai sebuah keluarga. Di atas kapal, mereka menghabiskan waktu bersama anak mereka, membangun kembali ikatan yang sempat terputus. Ketika kapal merapat di pelabuhan Jawa, mereka disambut oleh keluarga Nabila. Orang tua Nabila memeluk Jeffrey dengan hangat, menunjukkan bahwa mereka telah menerima Jeffrey kembali tanpa dendam sedikitpun. Mereka tidak lagi bertanya tentang kejadian di Kalimantan. Mereka hanya bersyukur, anak dan menantunya bisa kembali dengan selamat. Di Jawa, mereka memulai hidup baru. Jeffrey menjual asetnya di Kalimantan, dan ia menggunakan sebagian kecil dari uang itu untuk membeli sebidang tanah dan sebuah rumah sederhana. Jeffrey memilih untuk memulai bisnis kecil-kecilan, membuka sebuah toko bahan bangunan. Jeffrey dan Nabila bekerja sama, membangun bisnis itu dari nol. Hidup mereka jauh dari kemewahan yang dulu Jeffrey miliki. Tidak ada lagi mobil mengkilap, tidak ada lagi kekuasaan yang dulu ia genggam. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kebersamaan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Meskipun hidup mereka sederhana, rumah mereka selalu dipenuhi tawa anak mereka dan kehangatan. Jeffrey dan Nabila belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang keluarga yang utuh dan hubungan yang sehat. Pelet Pangkanang, ilmu hitam yang hampir menghancurkan mereka, kini menjadi pengingat yang menyakitkan namun berharga. Pengingat bahwa ambisi buta dan jalan pintas yang salah bisa membawa malapetaka besar. Di sisi lain, di pedalaman Kalimantan, cerita tentang Sarah menjadi legenda kelam. Nenek-nenek di desa seringkali menceritakan kisahnya sebagai peringatan. Sarah masih berada di pondoknya,
hidup dalam kegilaan. Wajahnya yang keriput dan tatapannya yang kosong menjadi saksi bisu dari janji gelap yang ia buat. Sarah, yang mendambakan suami kaya, akhirnya mendapatkan nasib yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ia kehilangan segalanya, kecantikan, akal sehat, dan kebahagiaan. Kisah Jeffrey dan Nabila berakhir bahagia. Mereka berhasil melarikan diri dari kegelapan dan memulai babak baru yang penuh cahaya. Mereka adalah bukti bahwa meskipun takdir terkadang terasa kejam, cinta, pengampunan, dan kekuatan batin bisa menjadi senjata terkuat untuk melawan segala kejahatan. Mereka kembali menjadi keluarga yang utuh, dan kini, kebahagiaan mereka adalah kekayaan yang tak terhingga. Kisah Jeffrey dan Nabila telah berakhir. Mereka berhasil memulai babak baru yang penuh kedamaian di Jawa. Namun, di balik akhir bahagia mereka, tersimpan sebuah pesan moral yang mendalam, sebuah pelajaran yang berharga bagi siapapun yang pernah mendengar cerita ini. Kisah ini adalah cerminan dari bahaya ambisi buta dan jalan pintas yang salah. Sarah, seorang gadis sederhana yang menginginkan kehidupan lebih, akhirnya kehilangan segalanya. Ia memilih jalan yang salah, menggunakan ilmu hitam, demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia berpikir bahwa dengan pelet pangkanang, ia bisa memiliki segalanya. Namun, yang ia dapatkan justru adalah kehancuran. Wajahnya yang keriput dan akal sehatnya yang hilang adalah konsekuensi dari perbuatannya. Kisahnya menjadi pengingat yang pahit bahwa tidak ada jalan pintas untuk kebahagiaan sejati. Kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, apalagi dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Ambisi yang tidak terkendali, jika tidak dibarengi dengan kebaikan hati, hanya akan berujung pada malapetaka. Di sisi lain, ada Nabila, seorang perempuan yang setia. Ia tidak menyerah saat badai datang. Ia memilih untuk berjuang, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang mengerikan. Dengan keyakinan dan doa, ia berhasil merebut kembali suaminya. Nabila adalah simbol dari cinta sejati, pengampunan, dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, dengan kekuatan hati dan keikhlasan, kita bisa melewati semua cobaan. Dan Jeffrey, ia adalah pelajaran berharga tentang konsekuensi dari kelengahan. Ia, tanpa sadar, telah menjadi korban dari hawa nafsu dan ambisi orang lain. Setelah ia sadar, ia tidak lari dari tanggung jawab. Ia mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki semua yang telah ia hancurkan. Jeffrey menunjukkan bahwa setiap orang bisa jatuh, tapi yang terpenting adalah kemauan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Kisah Pelet Pangkanang adalah sebuah penutup dari babak kelam yang harus dilalui oleh Jeffrey dan Nabila. Mereka kini hidup sederhana, jauh dari kemewahan, tetapi kebahagiaan mereka jauh lebih nyata dari sebelumnya. Mereka membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan keluarga yang utuh, cinta yang tulus, dan kedamaian hati. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa jalan terbaik menuju kebahagiaan adalah jalan yang lurus, yang ditempuh dengan kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan.